Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz HN dari Mekatronika Malam dengan NIM 42119110007. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penggerak elektrik dan pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, di sini saya telah membuat sebuah presentasi yang telah saya buat ini tentang bagaimana dasar penggerak elektrik tersebut dan pengaplikasian untuk selanjutnya. Langsung saja, penggerak elektrik. Apa sih sebenarnya penggerak elektrik itu? Jadi, penggerak elektrik itu adalah sebuah sistem yang digerakkan menggunakan listrik dan sistem yang digunakan untuk mengendalikan suatu proses perputaran atau pergerakan untuk melakukan tugas tertentu. Di dalam pengaplikasiannya banyak terdapat di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat seperti ini. Contohnya yaitu elektrik, ATV, seperti motor, sepeda listrik juga. Pada sistem AC itu menggunakan sistem penggerak elektrik juga. Sistem penggerak elektrik sendiri yaitu mesin yang dijalankan atau dioperasikan menggunakan dan untuk menghasilkan tenaga listrik. Dan pada umumnya mesin-mesin yang menggunakan peralatan listrik atau lebih tepatnya menggunakan motor listrik itu sudah bisa disebut dengan sebagai penggerak elektrik. Pada umumnya digunakan sebagai penggerak mula atau prime mover pada mesin-mesin listrik tersebut. Sistem penggerak elektrik itu terdapat dari beberapa unit atau sebuah sistem yang mengatur bagaimana sebuah penggerak elektrik itu dapat bekerja dengan baik. Gabungan dari unit penggerak motor listrik atau peralatan kontrol, perlengkapan transmisi, energi, gearbox, belting, rantai, dan lain-lain, dan bersama-sama dalam mengoperasikan suatu unit peralatan. Di sini bisa kita lihat ada beberapa diagram alir. Yang pertama yaitu ada power source atau sumber tenaga dari yang akan menggerakkan selanjutnya untuk sebagai penggerak elektrik dari motor listrik tersebut. Lalu di sini ada electronic converter atau yaitu pengubah dari arus listrik yang kita gunakan. Seperti kita menggunakan arus AC yang itu cukup besar, lalu bisa kita ubah menjadi arus yang lebih kecil lagi, seperti diubah ke arus DC, dan di sini menggunakan electronic converter. Selanjutnya yaitu setelah di-convert atau diubah menjadi tegangan yang setelah sesuai kebutuhan yang telah ingin kita lakukan, kita menggunakan motor. Di bagian motor ini adalah di mana sistem penggerak tersebut dilakukan. Lalu selanjutnya ada menggunakan mechanical load. Aduh, apa lagi? Oh, Umi, ya Allah. Selanjutnya yaitu pada bagian mechanical load itu terdapat gearbox, belting, rantai, dan lain-lain, yaitu sebagai tambahan agar bagian motor tersebut dapat bekerja dengan baik. Seperti belting di sini digunakan untuk menyambung beberapa gearbox pada bagian motor, sehingga penggunaan belting dan penggunaan gearbox ini digunakan untuk mempermudah dan memperkecil beban sehingga motor dapat bergerak dengan lebih mudah lagi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian dari sistem penggerak elektrik, dan yang saya pilih pada bagian ini yaitu saya menggunakan konveyor. Langsung saja, apa sih konveyor itu? Jadi teman-teman sudah sering lihat mungkin di beberapa tempat atau di restoran mungkin juga ada penggunaan konveyor. Jadi konveyor ini
adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengangkut atau memindahkan material, mulai dari material curah hingga material satuan. Menggunakan konveyor, Anda dapat bisa memindahkan material secara mudah dan dapat dipindahkan dalam jumlah yang lebih banyak. Memindahkan material tersebut dari satu tempat ke tempat lain agar mengurangi beban dari pekerjaan manual gitu. Conveyor system di Indonesia memiliki prinsip kerja sederhana, di mana alat ini akan memindahkan material apa saja yang ada di atas belting tersebut atau di atas conveyor tersebut. Sehingga apa saja yang ada di atas belting akan diumpan di head, maka material akan ditumpahkan lantaran belt bergerak berbalik arah. Belt conveyor sendiri bisa bergerak karena digerakkan oleh head pulley atau drive yang memakai motor penggerak. Nah, kembali kepada sistem penggerak elektrik tadi. Konveyor sendiri itu menggunakan sistem diagram alir tersebut. Di sini dia menggunakan listrik, ada yang menggunakan listrik AC untuk menggerakkan konveyor-konveyor besar seperti pada industri. Dan menggunakan motor penggerak tersebut adalah untuk menggerakkan puli agar puli tersebut dapat maju ataupun mundur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian konveyor yang telah saya rangkum gitu. Yang pertama di sini ada belt. Belt berfungsi untuk membawa material yang diangkut. Oleh konveyor tadi. Jadi belt di sini adalah berguna untuk meletakkan barang-barang yang ingin kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, begitu teman-teman. Yang kedua yaitu adalah idler. Idler berfungsi untuk menahan atau menjaga belt. Nah, jika belt tidak ada penyangga, maka dia akan bergerak tidak karuan gitu. Maksudnya tidak bergerak pada bagian yang telah ditentukan. Nanti dia akan miring ke kanan dan dia akan miring ke kiri. Nah, jadi fungsi idler di sini adalah untuk menahan atau menyangga belt tersebut. Yang ketiga yaitu ada unit penggerak atau drive unitsnya. Nah, pada konveyor sendiri itu ada memiliki tenaga penggerak yang dipindahkan ke beltnya, yaitu menggunakan puli. Nah, puli pada bagian sini itu itu bergerak dan melekat di sekeliling puli yang diputar oleh motor. Nah, unit penggerak yang digunakan pada konveyor sendiri itu ada puli pada bagian sistem penggeraknya, sehingga memudahkan konveyor tersebut bergerak gitu. Nah, selanjutnya itu ada holdback, yaitu salah satu bagian konveyor juga yang jika konveyor tersebut akan membawa muatan ke atas atau bagiannya menanjak ataupun lurus, dan kontrolernya diatur agar dia maju terus ataupun dia sedikit menanjak gitu. Nah, pada bagian ini kita menggunakan holdback ke atas agar fungsi holdback tersebut adalah membawa muatan agar tidak kembali ke bawah jika tenaga gerak tiba-tiba rusak atau dihentikan. Nah, jadi di sini ada sebagai safety atau holdbacknya ini sebagai safety agar bagian tidak muatan jika konveyor tiba-tiba mati ataupun sistem penggeraknya mati atau macet, konveyor akan tetap diam atau sebagai ada penahan gitu. Jadi ketika konveyor bergerak ada penahan agar dia tidak mundur kembali. Selanjutnya itu ada frame. Nah, pastinya konveyor memiliki frame sebagai penempatan bagian-bagian dari konveyor tadi, seperti ada beltingnya, peletakan belting, peletakan sistem penggeraknya, peletakan holdback, dan peletakan gearboxnya yang lain. Nah, selanjutnya itu ada motor penggerak atau ada sumber utama penggeraknya. Biasanya dipergunakan motor listrik untuk menggerakkan drive pulley. Jadi penggerak motor ini disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Misal kita menggunakan untuk konveyor yang kita gunakan untuk pada restoran, seperti untuk memilih makanan di restoran Jepang itu menggunakan konveyor. Pada restoran Jepang tersebut, jika memilih makanan itu dia menggunakan sistem konveyor yang menggunakan tenaga penggeraknya sangat lambat, sehingga
pemesan dapat memilih makanan yang diinginkan. Nah, pada bagian ini untuk menggerakkan belt kosong dan mengatasi gesekan-gesekan antara idler dengan komponen lain. Menggerakkan muatan secara mendatar, mengangkut muatan secara tegak atau vertikal, menggerakkan tripper dan perlengkapan lainnya jika sewaktu-waktu diperlukan, begitu jadinya. Nah, untuk prinsip kerja pada konveyor tersebut dilakukan oleh mesin ini pun sangat sederhana. Motor listrik yang ada pada mesin akan berputar yang nantinya diteruskan ke gearbox. Meskipun demikian, saat ini sudah banyak yang menyatukan motor listrik dengan gearbox sehingga lebih praktis dan simpel. Tenaga yang dihasilkan pun dari motor listrik dan gearbox ini akan diteruskan langsung ke drive pulley sehingga dia langsung menarik beltingnya dan dapat bergerak dengan baik gitu. Selain penggunaan gearbox dalam penggerakan mesin, ada juga yang menggunakan jenis mesin screw conveyor. Tentunya penggunaan mesin ini lebih simpel dan lebih sederhana lagi. Pada dasarnya prinsip kerja mesin conveyor itu tidak terlalu rumit, teman-teman. Hanya sebatas menggerakkan motor yang nantinya akan menggerakkan belt lalu membawa muatan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, begitulah prinsip kerja yang telah saya simpulkan. Nah, untuk pada pelajaran kita ini ada drive system yang terdapat dalam conveyor tersebut. Bagian penggerak head pulley dengan menggunakan motor listrik yang diteruskan ke gear reducer dengan coupling lalu diteruskan kembali ke head pulley. Nah, itu sistem kerja pada conveyor tersebut. Belt mundur saat berhenti ketika ada muatan. Nah, itu di drive system tersebut terdapat juga bagian-bagian yang telah kita jelaskan tadi, digunakan pada belt conveyor yang menanjak. Pada bagian bawah head pulley biasanya dilengkapi dengan pembersih belt cleaner. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekian video yang telah saya buat. Terima kasih teman-teman yang telah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.